Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya seberapa yang ada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab itu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan kasih sayang Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan segala aktivitas kami itu semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau memberikan korban syukur kami, pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan malam hari ini itu menjadi dupa yang wangi di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap untuk memuji menyembah Engkau malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat. Oh, ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat sendiri naikkan pujian bagi Yesus Tuhan. Saat ku Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah malam hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan bagi Yesus sekali lagi. Dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dengan iman. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan malam hari ini. Amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan malam hari ini. Tidak Ya. ada Allah lain selain Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman. Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan malam hari ini itu boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu.
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, sama-sama belajar ya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, saya serahkan kepada Ibu Mary. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi urapanmu. Urapanmu mengubah hidupku. Kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kami pada Ya. saat malam hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati setiap firman-Mu yang kami dengar pada saat malam hari ini Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan pada malam hari ini, pesan-pesan apa Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami butuh Roh Kudus-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai kami, karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan kami tidak mampu, kami tidak bisa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat malam hari ini Tuhan kami mau belajar duduk diam tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua pada saat malam hari ini, karena hati kami sudah siap Bapa untuk mendengar, melakukannya dan mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini ya, sekalipun sedikit kita yang hadir, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Pak Gem ya katakan pada hari Minggu yang minggu baru-baru ini, bahwa 2 minggu yang lalu kita memperingati hari Pantekosta, dan Pak Gem juga pada hari Minggu membawakan firman Tuhan tidak jauh-jauh dari hari Pantekosta, yaitu karena masih suasananya, masih momennya tentang hari Pantekosta. Dia bawa tentang manifestasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Malam hari ini pun saya tidak jauh-jauh dari hal itu, ya. Saya ingin membawakan kita mau belajar firman Allah malam hari ini tentang urapan Roh Kudus.
Ya, jadi tema kita malam hari ini tidak jauh-jauh dari masih satu arah dengan hari Pentakosta, itu urapan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sangat kita butuhkan, adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Karena itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyuruh murid-muridnya untuk jangan tinggalkan Yerusalem, untuk menantikan perjanjian Bapa, yaitu dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Karena tanpa Roh Kudus, ya murid-murid, bahkan kita semua yang hadir ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak berarti. Tetapi saya percaya dengan Roh Kudus kita akan mampu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Untuk itu mari kita buka, kita akan belajar firman Allah dari Kisah Para Rasul ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita baca bersama-sama ya. Karena firman Allah berkata bahwa berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan bersama lakukan firman Allah dalam hitungannya.
Ya, kalau kita melihat ya perikop dari ayat Keluaran 29 ini mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Dari ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa dikatakan bahwa darah itu ya dalam pentabisan imam besar dan anak-anak imam itu harus disertai dengan darah. Dan darah itu pada saat pentabisan imam Harun itu harus dibubuhkan darah itu pada telinga kanan, ibu jari kanan dan ibu jari kaki kanan. Dibubuhi dulu darah, baru dibubuhi lagi minyak urapan. Jadi mengerti toh pada saat pertama ditaruh minyak darah dulu, telinga kanan, ibu jari kanan dan ibu kaki jari kanan, baru ditaruh minyak ketiga tempat itu. Jadi bukan minyak yang dulu tetapi darah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Darah dipakai untuk apa? Untuk menyucikan. Darah dipakai untuk membersihkan. Kalau di dalam Ibrani 9 ayat 22 bahwa semuanya harus apa? Lebih baik pakai baca coba. Ibrani 9 ayat 22. Ayat 22. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulangi. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, pentabisan imam-imam harus disertai dengan darah. Dibubuhkan dulu darah ketiga tempat, baru minyak. Maksudnya begini ya, urapan Roh Kudus itu tidak akan datang sebelum kita disucikan oleh darah anak domba Allah. Ya, pengurapan itu tidak akan datang sebelum kita dibersihkan. Nah, yang sering menghambat urapan itu ialah apa? Dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana ada dosa yang dibereskan, di mana ada dosa yang dibersihkan, maka saya percaya di situ ada apa? Pengurapan terjadi. Ya, jadi dosa lah yang sering menghambat pengurapan itu terjadi. Jadi saya tegaskan kembali ya, saya ulangi, dalam Keluaran 30 dikatakan bahwa minyak urapan itu tidak bisa ditiru. Ya, siapa yang meniru minyak urapan itu dia akan mati. Dan minyak urapan itu tidak bisa kena badan orang awam. Maksudnya begini, ya kenapa tidak bisa kena badan orang awam? Tidak bisa kena badan orang-orang biasa karena Tuhan belum bisa mengurapi bagian-bagian yang masih bersifat kehidupan lama kita. Tuhan belum bisa mengurapi kehidupan kita yang masih berbau daging. Nah, semua yang berbau daging Bapak Ibu akan dijauhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Roh Kudus tidak mau kompromi dengan daging, ya. Roh Kudus itu berlawanan dengan daging. Roh Kudus bertentangan dengan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam kita kembali kepada Kisah Pasal Rasul ayat 1, Kisah 1 pasal 8. Kita ulang lagi, kita baca ya supaya lebih jelas. Kisah 1 ayat 8 ini sudah menjadi ayat hafalan kita semua ya. Coba Pagem Kisah 1. Kamu akan menerima kuasa. Iya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Iya. Dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi urapan Roh Kudus itu tidak diberikan kepada orang yang malas. Urapan Roh Kudus itu tidak diberikan kepada orang yang tidak mau bekerja. Tetapi urapan Roh Kudus itu diberikan kepada
kepada orang yang rajin, orang yang mau bekerja. Karena menjadi saksi itu bukan duduk-duduk, bukan diam-diam, tetapi itu bekerja. Kita harus keluar, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan di sini kalau Roh Kudus dikatakan ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi saksi. Di sini firman Tuhan tidak katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi pendeta, kamu akan menjadi hamba Tuhan, kamu akan menjadi gembala, kamu akan menjadi rasul, kamu akan menjadi nabi. Tidak. Tetapi dikatakan kamu akan menjadi apa? Saksi. Karena tidak semua kita, tidak semua orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi gembala. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi rasul. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi apa? Penginjil. Ya, tetapi percaya bahwa kita setiap orang percaya yang sudah lahir baru pasti dipanggil untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Amin. Iya. Kita ini menjadi saksi, kita dipanggil ya menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini bahwa Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi. Ya. Kita akan menjadi saksi. Sekarang kita mau maju, kita mau melihat. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini tidak ada yang tidak tanpa tujuan. Ya. Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita ada maksud dan tujuannya. Halo? Dengar? Bahwa Tuhan memberikan urapan Roh Kudus kepada kita bukan tanpa tujuan. Tetapi Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Dan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Pertama tujuannya diberikan Roh Kudus kepada kita bukan untuk diri kita sendiri. Halo? Kasih tahu kepada teman samping kiri kanan. Roh Kudus diberikan bukan untuk dirimu. Memang kita butuh Roh Kudus. Setiap kita butuh Roh Kudus. Tetapi tujuan utama Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk kita bisa apa? Menjadi saksi. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam bagi orang di sekeliling kita. Itu maksud Tuhan untuk memberikan Roh Kudus. Untuk mengurapi kita. Jadi Roh Kudus diberikan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi dia berikan untuk kita bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Tuhan, maksud Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita bukan untuk sukacita diri kita sendiri. Ya, mungkin kita berpikir, saya sudah terima Roh Kudus, saya sudah menjadi orang percaya, masa bodoh dan kamu yang belum percaya kepada Tuhan masa bodoh. Yang penting saya sudah terima Yesus, saya sudah diselamatkan. Ya, tidak demikian. Roh Kudus diberikan bukan untuk sukacita diri kita sendiri, tetapi Roh Kudus diberikan kita dengan tujuan Tuhan memberikan urapan dan kuasa Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa menghibur orang lain, untuk kita bisa memberi kekuatan kepada orang lain ketika orang lain itu susah. Dan itu maksudnya Tuhan memberikan urapan Roh Kudus kepada kita untuk menjadi saksi, dan yang kedua untuk bukan sukacita diri kita sendiri. Yang ketiga, maksudnya Tuhan memberikan urapan Roh Kudus atau Roh Kudus itu kepada kita untuk apa? Untuk melengkapi pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi pelayanan kita. Dan kita melihat banyak orang Kristen yang sudah menerima urapan kuasa Roh Kudus tetapi kemudian hilang. Kenapa? Karena mereka tidak pakai urapan itu, kuasa itu untuk melayani Tuhan, untuk memperlengkapi pelayanan mereka. Karena ketika mungkin diberikan pelayanan, dia katakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Semua kita tidak bisa, tapi dengan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melengkapi setiap pelayanan kita. Jadi keadaan sesuatu yang dipercayakan dalam pelayanan, jangan kita langsung tolak, kita belajar. Mari kita sama-sama belajar.
Karena Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk memperlengkapi pelayanan kita. Yang keempat, ya, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk golongan orang-orang tertentu. Jadi Roh Kudus itu bukan diberikan hanya kepada hamba Tuhan, hanya kepada pendeta, hanya kepada majelis, hanya kepada apa? Rasul, tidak ya. Tetapi Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya yang sudah lahir baru dan mau. Nah, karena kita tahu bahwa seperti saya katakan bahwa Roh Kudus tidak diberikan hanya kepada hamba Tuhan, gembala, nabi, ya. Karena Roh Kudus itu tidak membedakan kedudukan dan status. Bahwa dia statusnya hamba Tuhan, seakan-akan memberikan Roh Kudus. Tidak, ya. Roh Kudus, Tuhan melihat, Roh Kudus diberikan Tuhan melihat hati kita, ya. Apakah hati kita ini sudah dibaharui oleh Tuhan? Apakah hati kita ini sudah dibersihkan oleh Kristus? Itu yang penting Tuhan lihat. Nah, kalau dalam hidup kita, ya, hati kita sudah dibersihkan, hati kita sudah dibereskan, maka Roh Kudus akan tinggal. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Nah, itu tujuan atau maksud Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Kita lihat lagi, kita maju lagi. Kalau tadi kita melihat maksud atau tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Sekarang kita mau melihat ya, urapan Roh Kudus itu lahir atau timbul dari mana? Datangnya dari mana? Ya. Urapan Roh Kudus atau Roh Kudus itu timbul dari apa? Hati yang hancur. Coba kita lihat di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 19. Coba pakai baca Mazmur 51 ayat 19. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan Iya. tidak memandang Allah. Iya, sini kita lihat. Jadi roh urapan itu timbul dari apa? Hati yang hancur, hati yang remuk. Pada saat itu kita lihat kisahnya pada saat Daud ketika ditegur oleh apa? Nabi Natan ketika dia melakukan persinahan. Ya. Kita lihat pada saat Nabi Natan menegur Daud, dia seorang raja, dia bisa saja membunuh itu Natan. Apa sih? Dia punya kekuasaan. Tetapi kita lihat di sini, dia memiliki hati yang hancur. Dia datang, dia mengakui, dia datang kepada Natan. Nabi Natan, dia mengakui setiap pelanggarannya, setiap dosanya, dan dia bertobat. Beda dengan Saul. Kalau kita lihat ya kehidupan Saul dan kehidupan Daud, padahal Daud itu paling banyak melakukan kesalahan, tetapi Tuhan katakan, aku berkenan kepada Daud. Padahal kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena Saul tidak dengar-dengaran. Pada waktu dia pergi berperang kepada orang Amalek, di mana firman Tuhan datang katakan bahwa tumpas semuanya, mulai dari rajanya, binatang-binatangnya tumpas. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia banyak alasannya. Raja Amalek dia tidak bunuh, binatang-binatang yang gemuk dia ambil, dan dia katakan apa? Ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya timbullah tadi bahwa korban sembelihan itu korban ketaatan apa lebih dia suka daripada korban sembelihan. Nah ini ya Daud, ya Tuhan suka kepada Daud. Padahal kalau kita lihat dosanya lebih banyak, karena Daud memiliki hati yang mau ditegur, hati mau diubahkan oleh Tuhan. Itu ya Roh Kudus itu lahir dari hati yang remuk. Yang kedua, Roh Kudus itu timbul dari apa? Dari hati yang rendah. Ya. Kalau kita memiliki kerendahan hati, di situ Tuhan akan berdiam. Nah, yang ketiga, dari mana timbul urapan itu? Dari ketaatan kita. Kalau kita taat
kepada firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan berdiam di dalam hidup kita. Dia akan senang. Dia akan suka kepada anak-anak yang taat. Ya. Yang keempat, Roh Kudus itu timbul atau lahir dari mana? Dari doa dan puasa. Hello? Sering-sering kita berdoa dan berpuasa? Kalau di Pantai Kosta paling rajin orang doa puasa. Tapi di sini saya lihat tidak ada doa puasanya. Ya, kita harus doa dan puasa karena itu doa disertai dengan puasa itu power 2 kali lipat, kekuatannya luar biasa. Saya sudah buktikan dan saya ini sudah mengalami bagaimana saya doa dan puasa. Catering lulus di kedokteran karena saya berpuasa 40 hari. Bayangkan dia bisa tembus SPMB, jalur yang sangat diminati tanpa uang muka. Dia bisa tembus. Yang kedua, hasil doa puasa itu rumah di atas. Pada saat waktu saya kontrak rumah di bawah, pertama saya datang rumah di bawah sudah habis kontraknya. Dan kami tidak punya uang sama sekali untuk membangun, tetapi hasil doa puasa. Saya berpuasa dengan Tuhan, kalau saya dapat rumah, itu rumah akan saya tampung hamba-hamba Tuhan. Dan saya tidak, kenapa itu rumah bisa jadi? Dan memang benar, pada saat GPDI saya itu semua hamba-hamba Tuhan pasti tinggal di situ. Dan dulu juga belum ada hotel seperti sekarang. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan pasti tidur di sana. Sampai biasa 10 orang, 15 orang tidur. Ya, puji Tuhan, itu hasil doa dan puasa. Ya, itu. Jadi urapan itu lahir dari doa dan puasa. Urapan itu bukan lahir dari kepandaian kita, bukan lahir dari kecakapan kita, tetapi lahir dari apa? Doa dan puasa. Nah, urapan itu bisa timbul dari apa? Kekudusan. Karena Tuhan mau tinggal di rumah yang kudus. Di baitnya yang kudus. Kalau kehidupan kita, bait kita, rumah kita, tubuh kita ini najis, ya, tidak berkenan, tidak hidup kudus, mana Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup kita? Jadi mari, kalau kita mau urapan itu ada di dalam hidup kita, kita menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Ya, menjaga kekudusan kita. Sehingga kalau kita menjaga kekudusan itu berarti kita sama dengan kita menjaga urapan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita sudah lihat ya, kita sudah belajar bahwa kita akan menjadi saksi Kristus. Kalau kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan kita, kita akan menjadi saksi Kristus. Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Terus kita melihat maksud Tuhan, tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus itu kepada kita bukan untuk tujuan untuk kita, ya, tapi tujuannya untuk memberikan untuk kita menjadi saksi. Untuk kita bukan untuk diberikan Tuhan memberikan Roh Kudus bukan untuk sukacita diri sendiri. Dan diberikan Roh Kudus kepada kita untuk melengkapi pelayanan kita. Dan yang keempat, Tuhan memberikan tujuan, Tuhan memberikan maksud Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya dia tidak berikan untuk golongan tertentu. Jadi siapa saja. Jadi sekarang kita bisa pemahaman kita bahwa Roh Kudus itu bisa saja diberikan kepada siapa saja yang mau, yang hidup lahir baru dan hidup terbuka, hatinya sudah dipulihkan oleh Tuhan, hatinya sudah dibersihkan. Dan kita melihat bahwa kita belajar juga bahwa urapan itu bisa timbul datangnya dari apa? Dari hati yang hancur, dari hati yang rendah, dari ketaatan kita kepada firman Tuhan, dari apa? Dari doa puasa, dari kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini ya, seberapa kita yang hadir, mari
kita menjaga kekudusan hidup kita ya. Kita menjaga pengurapan dan kuasa Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita datang bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita datang berdoa puasa kepada Tuhan. Kita akan menjaga api itu, Roh Kudus itu untuk tetap ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan kita mau praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya pengurapan itu terus bahkan bertambah lagi dalam hidup kita. Untuk kita bisa menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita angkat itu pujian kembali. Datanglah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah 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 hidupku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa saat malam hari ini Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Di rumah doa untuk kami Tuhan senantiasa menjaga urapan Roh Kudus-Mu itu tetap ada dalam hidup kami. Untuk kami tetap hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa. Karena kami menyadari Tuhan kami perlu Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh taat melakukan setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan, seringkali dalam hidup kami Tuhan, kami menyakiti hati Engkau Tuhan. Kami tidak dengar-dengaran, kami tidak taat. Malam hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau menjaga, kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu itu timbul dari ketaatan, dari hati yang hancur, dari doa puasa, dari kekudusan. Sebab itu pada malam hari ini Tuhan, mampukan kami semuanya Tuhan untuk menjaga kekudusan itu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Untuk kami selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Karena tidak mudah untuk mempertahankan kekudusan itu Tuhan.
Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, untuk kami tetap Tuhan maju, untuk kami tetap Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus akan bekerja dalam kehidupan kami, akan menerjemahkan lebih lagi dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami hidup lebih menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan malam hari ini kita akan khusus berdoa untuk Kota Bau-Bau. Hari-hari ini saya terbeban dengan Kota Bau-Bau. Ada banyak masalah yang dihadapi di dalam kota kita. Beberapa hari yang lalu kejahatan sudah mulai kelihatan di mana-mana. Beberapa yang mungkin kita sudah tahu, beberapa toko yang sempat dibobol, ya. Terus pencurian motor juga sudah hari-hari ini mulai meresahkan masyarakat. Jadi mari kita khusus berdoa karena firman Tuhan berkata di kitab Yeremia 29 ayat 7 bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Dan juga kita akan berdoa khusus anak-anak muda di Kota Bau-Bau ini, di mana pergaulan bebas itu semakin merajalela. 3 minggu yang lalu kami ketemu dengan pemimpin-pemimpin setempat, dan ada beberapa ada dari pihak kesehatan yang mengingatkan bahwa ingatkan anak-anak kita karena terjadi pemeriksaan, ada beberapa anak-anak yang sudah mendapatkan sakit hanya karena pergaulan bebas yang sudah tidak terkendali lagi. Jadi jangan kita menganggap bahwa bau-bau ini kecil, tetapi ternyata di dalamnya sudah kejahatan, sudah banyak hal yang terjadi, dan itu membuat kita anak-anak Tuhan sebagai gereja Tuhan kita harus berdiri untuk berdoa, bukan hanya anak-anak kita tetapi juga masyarakat yang ada di dalamnya, biar roh takut akan Tuhan itu ada bagi setiap mereka. Ya, sudah mulai kita lihat sekarang lah, 2 hari ini, 3 malam ini ya berturut-turut kami suka keliling jalan, ya kadang kami pujian penyembahan, kadang kami doa, dan melihat ada tempat-tempat yang sudah mulai ada musik-musik yang bebas sekarang ya. Dan itu saya bilang, saya cerita ke Pak Yo, saya bilang ini yang akan memunculkan nanti pergaulan dari situ yang akan muncul lagi nanti, karena mereka ketemu joget sampai tengah malam, dan itu akan membuat orang itu lupa apa yang mereka harus hindari. Nah, jadi mari kita anak-anak Tuhan, mari kita terbeban buat kota kita sendiri, buat anak-anak kita, buat teman-teman yang di sekeliling kita. Ya, hari ini saya tidak akan bagi kelompok, tetapi kita akan bergandengan tangan berdoa, semuanya angkat suara, semuanya berdoa kepada Tuhan, mau anak-anak, mau orang tua, mau siapapun, kita angkat suara kita tinggi-tinggi ke Tuhan, bahwa kita percaya waktu kita berseru, bergandengan tangan, sepakat, kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja dan pemulihan Tuhan akan terjadi buat kota. Ya, jangan terputus, kalau bisa bersambung supaya apinya dapat. Ayo kita turun.
membelah laut yang teduhkan badai. Sambung. Yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Ya, mari kita berdiri supaya lebih enak. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi mari berseru kepada Tuhan. Oh, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin. Oh, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sembah. Oh, haleluya. Engkau pembuat mujizat bagi kami. Ya haleluya, haleluya. Ya haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo semua menyembah, semua menyembah. Keluarkan suara kita, kita menyembah kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja waktu kita berdoa bersama-sama. Yes Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam hitungan yang ketiga kita akan naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersuara, mari kita angkat suara kita, kita berdoa. Kita berdoa buat bau-bau, buat kejahatan, buat pencurian yang terjadi hari-hari ini. Mari berdoa. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Mari berseru di hadapan Tuhan. Yes. Bau-bau milik Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. 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 Pencurian kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Yes, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tutup bungkus semua umat-umat-Mu di ada kota bau-bau. Tutup bungkus masyarakat kota bau-bau. Dalam nama Yesus. Kedamaian, kesejahteraan turun bagi kota kami bau-bau. Dalam nama Yesus. 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 Dalam
Yes, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Ya rola barola 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 basikara basikara basik. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na. Dia na 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 na.
Yes, 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 Tuhan. Yes, Tuhan, yes, Tuhan. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Kiara labasi, kara laba, kara labasi, kara labasi, kara labasi. Kiara labasi, kara laba, kara labasi. Yes, yes. Amin, amin, amin. 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 Yes. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. 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 Bau-bau milikku. Bau-bau di tanganmu. Bau-bau sejahtera. Yes. 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 Amin. 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 Tolong dalam nama Yesus. Tolong dalam nama Yesus. Kiara laba sikara laba kara laba sikara. Kiara laba sikara. Yes. Amin Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Yes. Kiara labas, kara labas. Amin Tuhan. Yes. Amin. Tolong, tolong dalam nama Yesus. 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 Bau-bau diberkati. Pintu masuk keluarnya diberkati, udaranya diberkati Tuhan, hasil buminya diberkati, masyarakatnya diberkati, pemerintahan diberkati, pengusaha-pengusaha diberkati dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesejahteraan turun buat kota Bau-Bau, kemuliaan Tuhan dicurahkan atas kota Bau-Bau, kuasa Roh Kudus mengalir melanda kota Bau-Bau, dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan melanda kota Bau-Bau, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pencurian kami tolak dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Kiara labasi, kara labakara labasi, kara labakara labasi. Masanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun kuasanya.
Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, meminta terus belas kasihan yang daripadamu atas kota kami. Inilah saatnya terjadi terobosan bagi kota kami Tuhan, pemulihan atas kota kami. Gereja-gerejamu bersatu memuliakan nama Yesus Tuhan. Kami percaya gereja-gereja di kota ini Tuhan akan pakai untuk berjalan menyatakan kuasa ilahi Tuhan, sehingga gereja-gerejamu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi kota kami Bau-Bau Tuhan. Berkati kota kami Tuhan, berkati segala hasilnya Tuhan, berkati penduduknya, terutama roh pengenalan akan Tuhan dicurahkan atas kota kami Bau-Bau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja saat ini. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan setiap hati yang keras, yang sanggup menjamah hati kami. Tuhan, tolong belas kasihan-Mu atas kota kami Tuhan. Kalau kami mendengar saat-saat ini Tuhan, begitu banyak hal-hal yang terjadi. Jaga anak-anak muda kami Tuhan. Kami terbatas menjaga mereka, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa memberkati, menolong dan menjaga mereka. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan, tetapi mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa punya kerinduan untuk melakukan dan taat akan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka tidak mudah untuk terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang jahat, tetapi mereka tetap teguh untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga rumah tangga orang percaya. Tingkat perceraian di kota ini sangat tinggi Tuhan. Kami minta pertolongan belas kasihan-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami. Jaga lindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bila kasih Allah mengalir bagi setiap keluarga-keluarga orang percaya yang ada di kota ini Tuhan. Sehingga Tuhan, tidak ada satupun kuasa kegelapan yang mau mengambil kesempatan ini untuk mengacaukan rumah tangga orang percaya. Tetapi semakin kuat di dalam Tuhan, karena ada Engkau yang menyertai, karena ada Tuhan yang menjaga, karena ada Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati perekonomian kota kami Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap rumah sakit yang ada di kota ini. Kami minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan, agar setiap dokter, perawat, para medis yang ada, mereka boleh merawat pasien dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah mereka punya kasih, punya belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati keamanan kota kami, berkati usaha penduduk di kota ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk suku Cia-Cia, suku Walio, Tuhan memberkati mereka dengan roh pengenalan akan Engkau. Kuasa-Mu bekerja di hati mereka Tuhan. Biarlah mata rohani mereka Engkau celikan untuk mengenal dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini yang sakit. Berdoa bagi orang tua dari Bapak Eka Jaya, bahkan yang lain kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir atas mereka. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, setiap umat-Mu yang sakit sudah disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua umat di tempat ini. Biarlah Engkau terus satukan kami di dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Kami sehati sepikir semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan di hari-hari ini Tuhan. Kami butuh pertolongan belas kasihan Tuhan, agar kami tetap teguh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tidak seorang pun dari kami boleh jauh, boleh mundur dan meninggalkan Engkau. Tetapi kami semakin teguh, semakin kuat, semakin percaya dan semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan, saya percaya setiap doa-doa kita sudah dijawab Tuhan hari ini. Saatnya kita akan memberikan korban syukur. Sebelumnya kita akan satu di dalam. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan memberkati Engkau lewat persembahan kami. Engkau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dipakai terus untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memberikan korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Gembala. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, sambil persembahan dijalankan, pengumuman, tidak ada pengumuman tentang kegiatan ke depan yang seperti biasa. Besok jadwal ibadah pemuda remaja untuk beribadah. Mari seperti yang kita sudah dengar tadi lewat apa yang disampaikan Ibu Mariance, khususnya pemuda remaja ini, ya ini tantangan semakin berat ke depan karena kuasa kegelapan juga tentunya semakin bergiat. Begitu sebenarnya tanda-tanda itu kedatangan Kristus semakin nyata, maka kuasa kegelapan semakin juga bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya, khususnya anak-anak muda. Makanya kita perlu saling menopang di dalam doa. Seperti tadi Ibu Mary sudah juga menyampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, tapi manifestasi kuasa atau urapannya itu yang perlu terus dijaga. Ya, kita sudah belajar tadi terus. Ya, termasuk tentunya ibadah seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, tidak ada sebenarnya yang sia-sia, walaupun mungkin kita rasa juga jenuh atau rasa apa, tetapi percaya, karena apa yang ditulis di Alkitab itu ribuan tahun itu ya dan amin. Jadi mainkan saja, itu yang saya mau bilang, terobos saja, amin. Ya begitu. Ya, berikutnya ini kabar kabar sedih-sedih juga, sukacita, tetap bersukacita karena Ibu Ayu besok, kemudian anak kekasih David juga Santi mau berangkat malam, ya Ibu Ayu, malam. Ya, untuk segala sesuatu memang ada waktunya, begitu. Ya, ada waktu kita ketemu, kemudian Ibu Ayu pernah kemudian berangkat, kemudian balik lagi, lalu sekarang. Tapi tetap mesti mari terus dukung dalam doa. Kalau Tuhan berkehendak untuk Ibu Ayu kita ketemu lagi nanti, ya tidak ada yang mustahil. Begitu toh, begitu jalannya. Ya, mari dukung dalam doa. Jam 10 malam Ibu Ayu berangkat besok ya, dengan Santi dan David. Kemarin dengan Ibu Eci sebagai guru sekolah minggu bilang, tidak ada lagi anak sekolah minggu, tak 2. Lalu Bu Gem bilang bukan 2, 4 malah. Ada karena mau pergi lagi, ada yang pindah kan sekolah biaya. Tapi begitulah sebenarnya kehidupan kita ini. Karena Alkitab juga ajar kepada kita bahwa hidup ini mesti tetap berjalan. Amin. Dalam Tuhan, seperti itu, dalam Tuhan. Jadi mari terus saling mendukung di dalam doa. Kebersamaan beberapa saat di bau-bau, biar itu dikenang, yang baik-baiknya, ya yang kurang-kurangnya ya sudah ditinggal saja, begitu. Saya percaya segala sesuatu di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, Tuhan kerjakan kebaikan. Sudah kerjakan dan akan tetap mengerjakan. Itu keyakinan. Oke.
Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari nyatakan iman percaya kita lewat nyanyian ini. Mengalir kuasa Iya. dari tempat maha tinggi, Berdasarkan kasih karunia yang ada kekal bagi kita. mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mari sama-sama katakan dengan iman. Mengalir percaya. kuasa Bukan dari karena kita, tempat maha tapi ini karena tinggi, anugerah. Bapa kekal Penyertaannya mulia, sempurna. Kau Kau hadir hadir di sini, dalam kehidupan kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi dengan iman katakan, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. amin. Ini keyakinan iman percaya kami. Yes, Tuhan. Karena sungguh kami ini adalah orang-orang yang hidup semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kami itu juga karena anugerah. Oriala masanta patakia favorian sakiamamu. Pada malam hari ini sebelum kami menutup ibadah kami datang secara khusus Ya, Tuhan.
supaya kami semua boleh berpikir Ya. kembali ke dalam kehidupan. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Roh Kudus diberi kepada kita. Salah satu pribadi dari Allah, Esa, segala dunia. Tetapi yang kita mau senantiasa juga manifestasi kuasa yang dinyatakan atas hidup ini. Dan hari ini kembali dinyatakan kepada kita. Milikilah senantiasa hati yang rindu, hati yang selalu merendahkan di hadapan Tuhan diri, hidup di dalam ketaatan, senantiasa berdoa, juga berpuasa. Oh Tuhan, bahwa kami tidak mampu untuk setiap kebenaran firman-Mu, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau bekerja di dalam kami, karena itu kami boleh berkata, kami bisa kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu dicurahkan atas kita semua di dalam berkat nama yang berkuasa, nama yang terutama, nama yang oleh yang kita diselamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita ini berkata, mari bersama-sama. Oh iya, Sisi berdoa dulu. Berdoa. Ya. Pak Ronald, pimpin kita doa snack.